Jabatan organisasi yang saya ikuti, saya sebagai bendahara 2 di MKS Kota. Jadi kelompok kerja kepala sekolah di kota saya memegang bendahara 2. Ini adalah profil sekolah. Alamatnya di Jalan Sukagali, Komplek Polri 2, ternyata hanya sampai 592. Jumlah guru di sini ada 28 orang, jumlah tenaga kependidikan. Kenapa di sini dicantumkan 1? Di sini hanya OP saja yang dicantumkan, sedangkan seluruhnya sebetulnya adalah 3. Kemudian di sini visi dan misi saya atau sekolah. Ini merupakan sudah 2 tahun berjalan. Visi dan misi ini yaitu berakhlak mulia, peduli lingkungan, cerdas terampil, berkarakter, dan mencintai budaya bangsa. Sedangkan misinya yaitu mewujudkan peserta didik yang taat kepada ajaran agama, terampil dalam membaca Al-Quran, peduli dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, mampu bersaing di era milenial, sopan dan santun, mencintai budaya dan lokal dan nasional. Nah, ini yang akan saya paparkan, yaitu keterkaitan 4 peraturan yang ada di sekolahan atau di nasional. Yaitu yang pertama yang akan saya perjelaskan adalah Persekjen 6565 dengan kaitannya dengan 8 standar dan logic model. Ini saling keterkaitan, ketiga ini saling bahu-membahu, yang akan kemudian diimplementasikan ke dalam program sekolah dan diarahkan atau yang menerima dampaknya adalah warga sekolah, ya, yaitu orang tua, siswa, peserta didik, guru, pendidik. Jadi dari program yang ada di nasional, dari Persekjen 6565, 8 standar pendidikan nasional, dan 4 logic model yang ada di Kota Bandung sendiri, itu akan menjadi program sekolah. 4 logic model tersebut yang ada di Kota Bandung, yaitu yang satu, meningkatnya mutu sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan. Kedua, meningkatnya mutu proses pembelajaran. Ketiga, meningkatnya mutu pendidikan dan ketenaga pendidikan. Keempat, meningkatnya tata kelola pendidikan di SDN 208 Luginasari, Sukagali. Yang pertama, logic model yang pertama yaitu tentang peningkatan mutu sarana prasarana dan infrastruktur ini kami kembangkan atau beririsan langsung dengan 8 SNP, yaitu perawatan sarana dan prasarana sekolah harus direncanakan dengan cermat. Ini termasuk ke dalam Persekjen 6565 yaitu pengembangan sekolah. Semua kegiatan tidak jauh berbeda kita ambil dari RKS yang sudah kita rencanakan. Di sini saya hanya mencantumkan yang istilahnya yang besar-besarnya saja, yaitu ketersediaannya meja dan kursi kantor, kursi guru, ruang kelas, perbaikan kamar mandi atau WC ini, lalu taman dan lapangan itu ada pembaruan atau istilahnya kita rehab sedikit-sedikit. Nah, ini di sarana prasarana yang kita kembangkan adalah sebelumnya belum ada, yaitu tentang ini untuk gantungan untuk infocus. Kemudian ini adalah untuk pembelajaran di dalam kelas kita membuat. Lalu ini adalah bola atau peralatan olahraga yang kita sediakan. Ini adalah kursi guru dan kepala sekolah, mejanya juga. Dan ini mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat sekarang perkembangannya. WC yang tadinya istilahnya ada kerusakan sedikit, kita sudah perbaiki, sudah rapi, istilahnya sudah layak digunakan. Mudah-mudahan tidak tercium lagi istilahnya WC itu di mana, tidak usah dicium dari aromanya, tetapi tanpa aroma pun kita sudah tahu itu WC istilahnya dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian ini panggung yang tadinya polos, kita usahakan untuk istilahnya biar menarik anak, kita lukis atau kita gambar untuk sarana prasarana selanjutnya. Kemudian ini di dalam ruangan kelas pun
dinding ini kosong, kita gunakan istilahnya untuk pembelajaran, istilahnya pembelajaran bertema di setiap kelas, ruangan kelas. Itu sarana yang kita arahkan. Jadi untuk dalam ruang kelas untuk tahun ini kita kalau di sini kebetulan Pak Wi ruangan ini di ruangan kelas 2. Ya, ini karena ingin suasananya nyaman katanya. Gambarnya pemandangan, terus di pinggirnya adalah binatang-binatang dari laut dan udara dan darat. Kemudian di kelas 5 dan kelas 1 itu kami tidak menanyakan di sini. Bapak nanti bisa lihat itu bertema dari gambar bercerita. Kemudian di kelas 6 diambil dari tema juga, yaitu tentang planetarium atau tata surya. Jadi kami usahakan meskipun kemarin selama 6 bulan di tahun 2001 itu dari Januari sampai Mei, bukan 6 bulan ya, 5 bulan kita PJJ. Pada saat kesempatan kita diberi kesempatan melaksanakan PTMT yang tahap pertama, itu ruangan kelas sudah rapi seperti ini. Jadi anak-anak sudah istilahnya belajar tatap muka sudah dalam keadaan bersih dan tenang. Dan ini untuk yang kedua, logic model yang kedua, yaitu peningkatan mutu proses pembelajaran, termasuk ke dalam Persekjen pemimpin pembelajar sebagai kepala sekolah. Di sini kita ada pembuatan KTSP, dibentuknya tim TPTMTS. Ini sebetulnya lanjutan dari tahun yang lalu, Pak. Jadi ini kita hanya melanjutkan saja, tetapi kita ada beberapa kegiatan yang istilahnya kita banyak memanfaatkan yang ada. Di sini pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana belajar. Nah, ini realisasinya dari anggaran yang didapat dari pemerintah atau BOS. Kita sudah mulai mengadakan PAS dan UTS dengan cara luring, karena kita dipercaya sudah terlaksana 50-75% pelaksanaan untuk luringnya. Di sini ada beberapa. Terus untuk kegiatan kebersihan atau PHBS kita membeli termometer juga. Kemudian ada juga kita menyediakan untuk alat ugging khusus setiap kelas. Ini pelaksanaan pembelajarannya sebelumnya, yaitu pada saat before itu adalah kita luring. Maksud saya PJJ ini dengan WhatsApp anak ini. Nah, afternya juga masih tetap ada luring, Pak. Ada PJJ dengan ini. Dan ini adalah pelaksanaan luring kita bulan Juni sampai dengan kemarin di bulan Desember, yang sudah hampir boleh dikatakan kita melaksanakan 75%. Dan ini adalah ruang ANBK yang tadinya ruangan ini, Pak, dipakai untuk penggunaan ANBK. Tetapi karena kita dapat bantuan dari pemerintah, maka dirubah untuk tahun sekarang menjadi ruang kelas digital. Jadi ini tahun kemarin ini kita memanfaatkan meja guru dipakai untuk ruang digital. Dan ini penilaiannya yang kita laksanakan. Tadinya PTAS dan PAS tidak ada, kemudian kita adakan kembali. Sebagian kita menggunakan paper, tapi yang lainnya juga masih tetap menggunakan non paper untuk penilaiannya, pekerjaannya. Nah, dan ini untuk perangkat PJJ-nya kami sediakan perangkatnya, dari mulai kabel-kabel atau mouse segala macam itu kita lengkapi. Dan ini untuk sanitasinya atau PHBS-nya bisa dilihat di sini ada termogan atau masker. Lalu ruang UKS kita pindahkan kembali ke ruang PPID. Di situ jadi ada sekat untuk ruang UKS yang tersendiri. Kemudian ini biasa alat kebersihannya. Dan ini untuk pengembangan pembelajarannya, yang tadinya di dalam kelas pada beberapa bulan itu di dalam kelas, yang sudah kita, ini saya tidak terlihat gambarnya gelap. Tadinya di dalam kelas, maka kita
luar kelas untuk pembelajaran. Jadi ini dibilang pembelajaran di luar kelas buat menarik anak, jadi semakin istilahnya tidak boring. Ini ada pembelajaran, jadi anak istilahnya memanfaatkan halaman dan tanaman atau lingkungan yang ada di sekolah untuk pembelajaran. Ini kami melaksanakan supervisi secara luring sekalian dengan PKB atau PKJ. Ini bisa dilihat. Ini supervisi akademiknya juga, nanti dilihat administrasi semua. Dan yang ketiga, modul pelajaran ketiga yaitu peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk ke dalam persekjennya adalah mengembangkan diri dan orang lain. Di sini guru-guru banyak yang mengikuti workshop pelatihan, ya. Kemudian ada juga yang memanfaatkan atau saling sharing istilahnya di sini, belajar jadi istilahnya dari guru untuk guru kembali. Alhamdulillah perkembangan IT dan segala macamnya di sini maju dengan pesat. Kami di sini ada beberapa di Bintek, KKM kelas, lalu Persekjen juga kami kembangkan. Nah ini gambar-gambar foto pada saat workshop mengenai program guru penggerak, dan di sini ada diseminasi guru penggerak, lalu ada beberapa workshop yang diikuti oleh guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah pada tahun 2020 kita memiliki 11 guru honor, Pak, baik guru kelas maupun mata pelajaran. Ternyata pada tahun 2021 ini ada satu guru yang sudah diangkat menjadi guru P3K. Kemudian yang lulus P3K kemarin di akhir sampai Desember itu adalah 9 orang. Meskipun masih tersisa guru honor 1 orang, kami mohon doanya dari Bapak dan seluruh komite dan ini agar yang 1 orang ini bisa lulus juga P3K untuk mengikuti yang ketiga. Kemudian dan alhamdulillah kami sudah ada 1 guru penggerak istilahnya di sini yang bisa berhasil lolos, dan insya Allah Pak di tahun 2022 ini ada tanda panah ini Pak. Ini adalah keinginan kita dan mudah-mudahan terlaksana Pak. Kita menuju sekolah penggerak Pak. Di alhamdulillah saya lulus sebagai sekolah penggerak, itu juga atas dukungan semua warga sekolah, sehingga saya bisa lulus menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan sekolah ini semakin maju di tahun berikutnya atau di tahun sekarang ya, tahun 22. Ini jadi yang saya ini kan jumlah PTK seluruhnya adalah 31 orang ya. Jadi yang terdiri dari 17 PNS, 10 P3K, 1 honor, dan yang sudah tersertifikasi 16 orang. Mudah-mudahan berikutnya di tahun berikutnya akan bertambah. Kemudian operator ada 1, jaga bayar 1, dan satpam 1 orang. Untuk peningkatan tata kelola atau logik model yang keempat, ini tata kelola pendidikan termasuk Persekjen 6565-nya adalah pengembangan sekolah. Di sini sudah biasa atau istilahnya memang sudah kita menggunakan aplikasi yang ada di pemerintahan di Kota Bandung khususnya, yaitu tentang aplikasi Cekas, Dapodik, Simdik, dan untuk kepegawaiannya dan kemitraan sekolahnya kita melibatkan komite sekolah dan beberapa mitra sebagai perkembangan kita. Ini yang kita laksanakan melalui RKS. Nah ini kurikulum yang dikembangkan di sekolah adalah kurikulum yang disederhanakan dan kurikulum darurat. Ini kita gunakan. Nah, untuk pengembangan pengelolaan pembelajaran sendiri, Ibu dan Bapak mungkin yang komite sudah pernah merasakannya ya. Ini kita bisa menggunakan YouTube, ya channel YouTube. Terus guru-guru juga menggunakan Canva, grup WA, lalu video dan Google Drive. Itu yang kita laksanakan untuk pelaksanaan PJJ kemarin. Tapi sampai sekarang pun kita pergunakan karena sangat bermanfaat untuk pembelajaran.
Nah, ini pengelolaan pegawai mungkin ini sudah sering kita laksanakan karena ini termasuk ke dalam programnya Disdik ya, dan nasional. Ya. Kemudian ini ada pengelolaan kemitraan. Kami alhamdulillah Ibu dan Bapak Komite juga ini kemarin kita kerjasama dengan Polres tentang vaksin dosis pertama pelaksanaannya itu oleh Polres untuk yang susulan. Sedangkan yang pertama dan kedua adalah Puskesmas Sukajadi seluruhnya. Kita kerjasama dengan masalah ini. Dengan Susuji juga alhamdulillah ini memberikan kontribusi yang baik pada saat kita pelaksanaan vaksinasi kemarin. Kemudian alumni di sini Pak alhamdulillah kemarin pada saat pelaksanaan vaksin alumni memberikan support berupa konsumsi untuk peserta didiknya 2 kali ini. Kemudian dengan UPI juga ada anak-anak yang KKN. Nah, kecamatan, puskesmas dan kelurahan ini sangat membantu banyak masalah kita dalam kegiatan pembelajaran. Satgas Covid-nya aktif Pak, jadi kita alhamdulillah selalu dipantau oleh mereka. Jadi ada pemantauan. Dari kesimpulan seluruh rancangan tadi yang kita atau saya